Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarcik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya yang baru mencabik yang tua, lalu mungkin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Markus yang telah kita dengarkan tadi bercerita berkaitan dengan puasa, hal berpuasa. Kita tahu bahwa berpuasa itu salah satu bentuk refleksi atau tindakan iman dari kita sebagai orang beriman untuk senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan juga dari tindakan itu nampak sebuah ekspresi sosial, ya, di mana kita menyisihkan sedikit apa yang menjadi komitmen kita untuk dibagikan kepada sesama yang membutuhkan. Jadi ada orientasi ilahi dan juga ada orientasi sosial dari aktivitas berpuasa. Tapi yang paling penting dalam hal ini adalah lebih pada sebuah kedekatan relasi antara manusia yang beriman dengan Tuhan yang menjadi tujuan imannya. Pada kesempatan ini kita mendengar bagaimana hal berpuasa ini dijelaskan oleh Yesus sebagai sebuah bentuk relasi antara orang beriman dengan Tuhannya. Teristimewa ini berkaitan dengan posisi Yesus yang sedang berada dalam dunia, yang sedang menjalankan misinya, yang sedang memberitakan kerajaan Allah, yang sedang mengajar, yang sedang melakukan banyak tindakan-tindakan mujizat kepada para pendengar atau kepada orang-orang pada waktu itu. Bisa diawali dengan orang-orang Farisi yang memang momen waktu itu adalah momen berpuasa. Mereka berpuasa dan mereka bertanya kepada Yesus terkait dengan suatu fenomena di mana murid-murid Yesus tidak berpuasa. Mereka mengatakan atau mereka bertanya, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Ya kan? Dan murid-murid Yesus ini orang-orang percaya kepada Yesus, ya. Dan mereka mengikuti Yesus. Ya, tentunya nanti mereka itulah yang menjadi saksi dari peristiwa kebangkitan Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka?" Itu tadi seperti yang kita katakan dari awal. Kita berpuasa itu tentu arahnya adalah sebuah kedekatan kita dengan Tuhan, atau untuk menciptakan atau ekspresi iman kita sebagai bentuk komitmen iman itu
untuk semakin dekat atau mau menunjukkan kedekatan kita dengan Allah, dengan Tuhan yang kita yakini. Jadi Yesus pada waktu itu ya sedang ada bersama mereka, dan tentunya tujuan murid-murid Yohanes maupun orang-orang murid-murid orang Farisi itu berpuasa adalah Allah itu sendiri, kedekatan relasi antara Allah dengan mereka, dengan manusia. Ya, Yesus mau menegaskan bahwa Allah yang sedang atau Allah yang menjadi tujuan mereka itu berpuasa itu sedang ada di tengah-tengah mereka. Dia sedang berbicara, dia sedang mengajar mereka. Tetapi hal itu tentunya tidak disadari oleh orang-orang yang bertanya tadi, sebab mereka ya bisa saja belum mengerti atau belum memahami dengan sepenuhnya kehadiran Yesus sebagai sabda Allah yang menjelma menjadi manusia, atau kepenuhan janji Allah, Mesias. Mereka belum menyadari sepenuhnya keberadaan Yesus, sehingga mereka senantiasa menampilkan sebuah tradisi lama kepada Yesus ya, sebagaimana yang berlaku selama ini. Ya, sehingga pertanyaan itu bisa saja terjadi. Tetapi sebenarnya jawaban Yesus itu mau membuka pemikiran mereka ya. Tetapi itu tetap menjadi sebuah problem bagi orang-orang Farisi tadi ya, sehingga tetap menjadi sebuah pertanyaan atau tetap menjadi sebuah kekuatan mereka untuk mempersalahkan Yesus. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, pada akhir bacaan tadi Tuhan mengatakan tidak seorang pun menambalkan secarcik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Atau dikatakan tadi, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuka. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Ya, mungkin saja di sini refleksi kita ya, lebih pada sebuah peristiwa di mana perjanjian lama itu tetap ada, tetapi kepenuhan dari perjanjian lama ini ada dalam perjanjian baru yang menyata dalam diri Yesus Kristus. Perjanjian lama ini sebagai persiapan antisipasi masuk ke dalam perjanjian baru. Perjanjian baru ini menjadi kepenuhan dari perjanjian lama, tetapi dua-duanya tak terpisahkan sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. Dengan demikian Yesus itu menghadirkan sesuatu yang baru ya, atau memberi makna yang lebih, atau memberi makna sempurna terhadap puasa yang dilakukan. Dengan demikian puasa itu memang tujuannya itu adalah membangun sebuah relasi yang baik antara manusia dengan Allah. Berpuasa itu juga sebagai ekspresi iman bahwa orang itu percaya sungguh pada Allah. Dan tentunya ekspresi dari puasa itu lebih pada tindakan-tindakan sosial yang membangun, tindakan sosial yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bukan berpuasa memaksakan kehendak ya. Berpuasa menunjukkan kita itu sedang berpuasa, menunjukkan di hadapan orang banyak bahwa kita sedang berpuasa. Tapi sesungguhnya berpuasa itulah lebih pada sebuah sikap tobat ya, untuk membangun komitmen sesuatu hidup yang baru, yang semakin dekat dengan Allah, dan semakin kita mendekatkan diri pada kebenaran dan bertindak atas kebenaran yang adalah kehendak Allah sendiri. Dengan demikian ya, puasa itu mendapat maknanya di sana. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, kita tentunya sebagai orang yang dibaptis disiapkan momen khusus untuk berpuasa. Jadi momen itu menjadi momen penting untuk kita, untuk setidaknya merefleksikan diri dan membangun sebuah komitmen untuk bertobat dan masuk dalam sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru dalam arti kita mencoba untuk merefleksikan hidup yang lama dan menjadikan itu sebagai referensi untuk setidaknya masuk dalam kehidupan baru. Jika kehidupan lama itu kita cenderung berada dalam sikap dan tindakan yang tidak baik, ya
puasa itu menjadi sebuah momen penting bagi kita untuk setidaknya meninggalkan hal itu dan masuk ke dalam satu cara hidup yang baru. Dengan demikian, makna puasa itu menjadi penting, menjadi berbuah ya dalam kehidupan nyata, dan tentunya kita sedang memuliakan Allah di sana. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.